Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baibar, juga dikenal sebagai Al-Malik At-Tahrir, berhasil merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Kekaisaran Latin pada tahun 1267 Masehi. Baibar adalah Sultan Mamluk Mesir yang berkuasa pada abad ke-13. Ia memimpin pasukan Mamluk dalam beberapa kampanye militer yang berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Palestina dan Kekaisaran Latin termasuk kota Yerusalem. Penaklukan Yerusalem oleh Baibar dimulai pada tahun 1250 Masehi ketika pasukan Muslim Mamluk yang dipimpin oleh Kutus mengalahkan pasukan Mongol di Mu'askar An-Nasir dekat kota Ain Jalut di Palestina, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Pertempuran Ain Jalut. Kemenangan ini menghentikan ekspansi Mongol di wilayah tersebut dan membuka jalan bagi kekuatan Muslim untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah jatuh ke tangan Mongol dan Kekaisaran Latin. Kampanye militer Baibar di wilayah Palestina dimulai setelah dia menjadi Sultan Mamluk pada tahun 1260. Baibar melancarkan serangan terhadap pasukan Kristen di wilayah Palestina dan berhasil merebut kembali beberapa kota penting termasuk Jaffa, Arsuf, dan Kaisarea, dan membuat pasukan Latin mundur ke benteng-benteng mereka di wilayah utara. Namun pasukan Baibar tidak dapat merebut kota Yerusalem pada saat itu. Pada tahun 1267, Baibar memimpin serangan besar-besaran terhadap kota Yerusalem. Bagi Baibar dan pasukannya, merebut Yerusalem sangat penting karena kota ini memiliki makna simbolis yang besar dalam agama Islam dan merupakan salah satu kota suci yang dihormati oleh umat Muslim. Pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Baibar dimulai pada tahun 1267 dan berlangsung selama beberapa bulan. Baibar memimpin pasukan Muslim Mamluk yang terdiri dari sekitar 10.000 prajurit yang terdiri dari tentara Mamluk, tentara Arab, dan pasukan lainnya dari berbagai suku dan bangsa yang berada di bawah kekuasaan Mamluk. Mereka melakukan serangan terhadap kota Yerusalem yang dijaga oleh pasukan Kristen. Pasukan Baibar menggunakan berbagai macam alat perang selama pengepungan kota Yerusalem pada tahun 1267. Beberapa alat perang yang digunakan oleh pasukan Baibar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketapel. Alat ini digunakan untuk melemparkan batu besar, bola besi, atau proyektil lainnya ke tembok atau bangunan musuh. Ketapel dapat menimbulkan kerusakan yang besar pada tembok atau bangunan target. Tribaset, alat ini mirip dengan ketapel tetapi dapat melemparkan proyektil yang lebih berat dan lebih jauh. Tribaset dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada tembok atau bangunan musuh. Bola api, senjata ini terdiri dari bola besi yang diisi dengan bahan bakar dan dinyalakan sebelum dilemparkan. Bola api dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan yang besar pada tembok atau bangunan musuh. Eskalat, alat ini digunakan untuk menaiki tembok kota musuh. Eskalat adalah tangga panjang yang diletakkan di tembok dan digunakan untuk pasukan untuk menyerang tembok musuh. Caltrop, alat ini berupa benda kecil yang memiliki 4 paku tajam dan digunakan untuk menghalangi jalan pasukan musuh. Ketika dilemparkan di tanah, Caltrop dapat menahan atau melambatkan pasukan musuh. Pengepungan dimulai pada musim panas tahun 1267 ketika pasukan Baibar mulai mengepung kota dan memotong pasokan makanan dan air ke kota tersebut. Pasukan Kristen di kota Yerusalem dipimpin oleh Balian dari Ibelin yang telah mengambil alih kepemimpinan setelah Raja Hak III dari Kekaisaran Latin meninggal. Baibar memperkuat pasukannya dengan menarik prajurit dari seluruh wilayah Muslim di sekitar Palestina. Pasukan Baibar membangun benteng dan tembok di sekitar kota untuk mencegah pasukan Kristen melakukan serangan balik. Mereka juga membangun mesin pengepung seperti ketapel dan tribaset untuk menyerang tembok kota. Mereka mulai perjalanan dari Damaskus pada awal tahun 1267 dan mencapai kota Yerusalem pada bulan Maret. Pasukan Kristen yang dipimpin oleh Balian de Ibelin berusaha mempertahankan kota dengan membangun benteng dan tembok pertahanan yang kuat. Namun pasukan Baibar berhasil mengepung kota dan memotong pasokan makanan dan air bersih. Pasukan Baibar melakukan serangan secara teratur pada tembok kota dan menembakkan peluru besi ke dalam kota dengan menggunakan mesin pengepung. Serangan-serangan tersebut berhasil meruntuhkan sebagian tembok dan menara kota. Namun pasukan Kristen terus mempertahankan kota dan mengadopsi taktik pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu, pasukan Kristen di kota tersebut mulai mengalami kekurangan pasokan makanan dan air akibat dari pemutusan pasokan oleh pasukan Muslim Mamluk. Balian dari Ibelin mengirim surat ke Raja Eropa yang meminta bantuan untuk menyelamatkan kota tersebut, tetapi bantuan tersebut tidak datang tepat waktu.
Pada akhirnya pasukan Kristen di kota Yerusalem menyerah pada bulan Oktober 1267 setelah mereka kehabisan bahan makanan dan air. Setelah merebut kota, Baibar memindahkan penduduk Muslim ke kota itu dan memperbaiki dinding-dinding dan menara-menaranya. Pengepungan kota Yerusalem oleh Baibar adalah salah satu serangan terbesar pada masa itu dan berhasil merebut kota suci bagi umat Islam. Pengepungan tersebut juga menunjukkan kekuatan dan kemampuan pasukan Muslim Mamluk dalam melawan kekuatan Kristen di wilayah Palestina pada abad ke-13. Setelah berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1267, Baibar melakukan sejumlah tindakan untuk mengamankan kota tersebut dan memperkuat kekuasaannya di wilayah tersebut. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Baibar setelah merebut Yerusalem antara lain pemulihan dinding kota dan benteng. Setelah merebut kota, Baibar memerintahkan untuk memperbaiki dan memperkuat dinding kota dan benteng-benteng yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kota dari serangan musuh dan memperkuat kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Baibar memerintahkan agar kota tersebut dijadikan sebagai wilayah milik Mamluk dan melarang penduduk Kristen untuk tinggal di dalamnya. Hal ini memicu kecaman dari dunia Kristen. Namun Baibar berhasil mempertahankan kekuasaannya atas kota Yerusalem hingga akhir hayatnya. Selama masa pemerintahnya yang relatif singkat, Baibar berhasil memperkuat kekuasaan Islam di wilayah Suriah dan Palestina. Namun kepemimpinan Baibar juga dikenal karena tindak kejam dan kerasnya terhadap musuh-musuh Islam dan penduduk Kristen. Meskipun begitu, di mata sebagian besar orang Muslim, Baibar tetap dihormati sebagai salah satu pemimpin terkemuka dalam sejarah Islam dan sebagai seorang pahlawan yang berhasil merebut kembali tanah suci dari tangan musuh.